budaya positif. Nah, untuk agendanya pembukaan, optasi lulusan, nanti pemahaman inti, eksplorasi konsep. Oke, pertanyaan pemantik. Langsung saja. Kiranya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang budaya positif. Mungkin ini hanya akan mengulas saja tentang budaya positif. Nah, coba sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Nah, ada jawaban salah? Tidak. Ya. Tidak. Kenapa? Karena kalau anak dihukum tidak akan lebih jerah, malah bisa jadi anak itu menjadi tambah nakal. Oh ya, Gus, tepuk tangan. Kalau menurut Bu Sari? Kita itu tujuannya mendisiplinkan anak untuk, kadang kita menghukum anak untuk mendisiplinkan ya Pak. Tapi Ya. kadang anak itu malah jadi trauma, jadi takut. Oh ya, oke. Terus nggak jadi disiplin, nggak jadi trauma itu. Siap. Kalau dulu? Sama sih dengan misalnya bahwa yang namanya hukuman yang tujuannya atau niatnya adalah untuk mendisiplinkan, itu sebenarnya tidak mendisiplinkan tapi hanya membuat trauma. Oke. Berarti banyak ya, intinya kurang setuju ya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya mungkin kasarannya bisa saja, untuk saat ini mungkin bisa saja karena dia takut, tapi kita nggak tahu apa yang di dalam hatinya bagaimana. Intinya kan begitu, ya kan? Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya. Setuju. Setuju. Karena anak bisa jadi lebih rajin untuk melakukan kebersihan, melakukan membaca, dia Oke. pintar membaca. Ini untuk membentuk ya. Membentuk Oke, anak. boleh. Oke, lanjut aja. Kayak yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Oke, nanti saya harap setelah kita belajar setelah adanya sosialisasi tentang disiplin positif, kita jadi lebih paham apa yang harusnya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Ya, semoga untuk pertemuan hari ini bisa membuka gambaran kita. Ya, oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang coba kita genggam suatu kertas atau kita menggenggam saja. Kita genggam. Genggaman kita jika dibuka oleh orang lain, kira-kira bagaimana? Pasti kita akan berusaha untuk menggenggamnya kan? Nah, misalkan ada orang lain berusaha untuk membuka, apa yang kira-kira akan terjadi? Marah. Tetap mempertahankan? Iya. Kalau misalkan ada yang membujuknya, mungkin memaksanya untuk membuka genggaman itu, entah itu pakai rajuan, entah itu pakai paksaan, entah itu pakai apa ya? Memancam, menghardik, merayu, menyuap. Bisa nggak kemungkinan dibuka ya? Enggak. Semakin kita mempertahankan itu. Nah, kalau kadang kan sampai kita buka gitu. Ya kan? Jawabannya bisa aja, bisa tidak. Nah, bisa aja, bisa tidak. Kenapa? Kita ibaratkan genggaman itu adalah karakter seseorang. Kita sebagai guru itu kan orang luar sebenarnya. Nah, karakter anak kita itu bisa jadi dia terbuka
Tapi kalau dia, tadi kata Bu Sari, tidak, artinya kita ini kan hanyalah orang dari luar yang mencoba untuk membentuk karakter anak. Tapi kembali lagi sama anaknya. Apakah dia mau membuka karakter tersebut atau tidak? Mau membuka enggak? Kalau mau membuka dia akan berubah. Tapi kalau tidak mau membuka ya bisa berubah, bisa tidak. Tapi kembali kepada anaknya. Nah, dari permainan genggaman tangan tadi ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Jadi ada suatu paradigma bahwa kita itu mengontrol anak, mengontrol peserta didik kita. Kita sebagai pengontrolnya. Tapi semua itu hanya ilusi. Kenapa? Sepandai-pandainya kita mengontrol anak, anak tetap punya genggaman yang kuat. Ya kan? Ya kalau didengerin, kalau nggak didengerin ya sama saja. Mau kita ngomong sampai panjang lebar juga tidak akan bisa merubah selama anak tersebut tidak mau membuka karakternya. Kekeh. Jadi semua ini hanya ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpikir bahwa dengan dia dikritik, dengan dia begini, karakternya akan lebih kuat. Ternyata itu semua hanya ilusi. Kembali lagi ke anaknya. Mau nggak dia berubah? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sudah kita kasih hadiah. Ternyata maunya pada saat dikasih hadiah saja. Setelah tidak dikasih hadiah, kembali lagi ke awal. Jadi pemberian hadiah itu sebenarnya hanya ilusi semata. Kadang malah kita mengajarkan untuk kalau nggak dikasih hadiah, ya nggak mau. Kembali lagi ke laptop. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi itu semua hanya ilusi. Nah, menurut kita dengan hal itu bisa. Tapi kembali lagi ke anaknya, mau atau tidak. Nah, ilusi-ilusi ini bagaikan rayuan, bagaikan paksaan, bagaikan dan lain sebagainya kepada genggaman anak supaya bisa membuka tangannya tadi. Nah, disiplin positif menurut teori kontrol. Nah, motivasi, kita ketahui bahwa motivasi itu berasal dari ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu biasanya anak itu akan melakukan perilaku itu karena pertama bisa jadi dia menghindari hukuman, sehingga dia akan tertib pada saat ada peraturan itu di lingkungan itu. Nanti di lingkungan luar dia kembali lagi. Bisa jadi untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan reward. Nah, maka dari itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol, menghukum pembuat rasa bersalah yang nanti akan mengakibatkan menghindari hukuman, dan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Teman atau pemantau. Nah, posisi kontrol kita misalkan menjadi teman atau pemantau, maka anak nanti yang terjadi apa? Hanya mengharapkan untuk mendapatkan imbalan.
Dan itu merupakan motivasi yang berasal dari luar, ekstrinsik. Lalu posisi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu apa saja? Untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak tersebut dapat menghargai dirinya sendiri, dapat menempatkan dirinya. Maka untuk dapat menghargai diri sendiri, makalah diperolehlah nilai-nilai kebajikan universal yang diantaranya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal itu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, pada saat kita memposisikan diri sebagai manajer, maka terbentuklah yang namanya segitiga restitusi. Nah, untuk melaksanakan segitiga restitusi, kita harus tahu kebutuhan anak itu apa saja sih. Yang pertama, ini tidak hanya anak, tapi manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti akan pengen bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, pengen menguasai. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Nah, hal-hal ini apabila kita memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut, insya Allah anak-anak akan dapat menguasai nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Nah, saya kira ini teoritis ya. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai sedikit tentang motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya itu termasuk motivasi eksternal. Takut mendapatkan hukuman. Ini masih eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, tadi sudah saya sampaikan bahwa imbalan itu juga eksternal. Nanti apabila sudah tidak ada imbalan, mungkin akan kembali lagi ke sifat aslinya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara menciptakan motivasi internal tersebut. Maka di situ saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dibiasakan bahwa sebelum anak melakukan kegiatan, melakukan tindakan, itu memastikan berpikir bahwa jika saya melakukan tindakan itu kira-kira saya ingin menjadi apa, akan menjadi apa. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah, tapi bagaimana dia dapat menguasai dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri. Nah, itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau hanya sekedar kita merdeka, tidak diperintah tapi tidak bisa memerintah diri kita sendiri untuk hal yang positif, itu masih belum merdeka. Nah, dihukum oleh penghargaan. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di situ dengan penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan
Jadi penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan penghargaan, jadi dengan penghargaan itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Seperti yang saya utarakan, dengan penghargaan itu memang anak itu ada motivasi, tapi belum tentu motivasi tersebut bisa merubah karakter anak tersebut. Tuh, penghargaan. Maka dari itu tugas kita adalah bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak tersebut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada pengakuan secara khusus, secara pribadi, semua murid konsisten fokus pada proses. Nah, di sini contoh pengakuan apresiasi. Biasanya dari dari guru itu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu contoh pengakuan atau apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini suatu pengakuan, contoh pengakuan atau apresiasi. Ya, sebenarnya kita sudah sering ya melakukan apresiasi ini ya, karena itu digunakan agar anak itu bangga setelah kita kasih apresiasi. Nah, kita akan membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Nah, coba masalah yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman ya, jelas ya. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berarti ini tadi yang berbeda di poin 1 ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, kita cek ya. Ya, yang pertama, kedua, ketiga itu hukuman. Yang ketiga, 4 konsekuensi, yang kelima hukuman, yang keenam konsekuensi. Coba kita sedikit apa? Yang berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum menit untuk pelajaran fisika. Kenapa nggak konsekuensi? Nah, kenapa? Nah, ini kan materinya Tujukan. ya kan? Dia terlambat kejujurannya. Karena dia terlambat, ini masih ada kaitannya nggak dengan pelajaran? Dan kejujuran diawali dari pemanasan. Ya. Nah, coba bedakan dengan mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat. Ada nggak kaitannya? Tidak ada. Terlambat Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini di sekolah. Nah, jadi tidak ada kaitannya. Jadi hukuman itu kejam sekali. Dan itu efeknya adalah mungkin anak malah denda. Bukannya tertib tapi malah denda. Ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan. Nah, ini saya kira nanti kita bisa baca. Nah, maka
tugas kita adalah restitusi, merestitusi. Tidak menghukum, tidak memberi konsekuensi, tapi kita mencoba untuk merestitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kata kuncinya di situ. Mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nah, di sini ada gambaran tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman pada dasarnya itu nanti akan berimbas negatif. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dengan hukuman itu. Merasa tidak nyaman, murid itu merasa tidak nyaman. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Artinya hukuman itu hanya berlaku di institusi tersebut. Beda tempat akan beda hukumannya. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus bagaimana. Nah, sehingga ini sangat memaksa dan mematikan perkembangan otak. Dan murid akan membenci yang namanya peraturan. Lalu sesuatu, kalau konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk ini. Nah, tapi ini sifatnya netral, artinya anak tersebut masih merasa ya udah ini konsekuensi saya. Nah, tapi tugas kita adalah merestitusi. Ya, restitusi itu merupakan pilihan bagi anak-anak. Kita nanti mencoba untuk menyadarkan anak tanpa harus menyudutkan anak. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan restitusi. Dengan melakukan kegiatan itu, apa yang kamu yakini sehingga kamu melakukan hal tersebut? Nanti anak akan menjawab sendiri. Nah, dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan kegiatan itu, hal yang sudah terjadi itu, anak akan belajar bagaimana kedepannya tidak terjadi lagi. Memperbaiki hubungan merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Di sini sedikit ada pemantik. Kenapa sih ada peraturan kita harus menggunakan helm? Pada saat kita memakai kendaraan motor, kalau kita sudah yakin helm itu tidak sekedar untuk menghindari dari polisi, maka kita mau kemanapun pasti mengenakan helm. Betul nggak? Ya. Tapi pada saat dia berpikir, saya tidak lewatin jalan raya, udahlah gini aja nggak apa-apa. Nah, itu merupakan suatu keyakinan bahwa helm itu untuk bapak polisi,
bukan untuk keselamatan kita. Ya. Dengan adanya suatu keyakinan bahwa helm itu sebagai keselamatan, maka kita akan mengenakan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Semua itu peraturan-peraturan, apabila kita sudah menjadi keyakinan kita, peraturan itu tidak perlu ada. Karena pada saat kita meyakini mereka akan datang tepat waktu, ya sudah, tidak usah ada peraturan harus datang tepat waktu, tapi mereka tetap akan datang tepat waktu. Apabila kita sudah menanamkan disiplin positif, entah itu ya nanti kalau saya terlambat, saya ketinggalan pelajaran. Nanti kalau saya, nah, akhirnya anak itu akan berpikir sendiri. Ya, itu tujuannya restitusi. Nah, dalam bagian ini peraturan kelas itu berada di paling dalam. Ya, lingkupnya hanya kecil. Keyakinan itu akan lebih besar lagi. Lingkungan positif, lingkupnya akan lebih besar lagi, dan budaya positif itu yang paling luas lingkupnya. Sehingga dengan kita membudayakan positif, kita tidak perlu peraturan, karena anak itu sudah mempunyai budaya, akhirnya dia sudah terbiasa dengan tindakan-tindakan tersebut. Nah, coba kita perhatikan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah, pada saat ini dirubah menjadi keyakinan kelas, nanti kalimatnya akan lebih lebih positif lagi. Tanggung jawab, menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu menghormati orang lain. Pada saat dia sudah menghormati orang lain, otomatis dia tidak akan mengganggu orang lain, ya kan? Dengan dia dilarang melakukan kekerasan, mungkin bisa kita ganti dengan keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba dengan kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, gitu. Kita jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini menjaga keselamatan. Nah, hal-hal keyakinan kelas yang positif kayak gini, apabila itu akan menjadi budaya positif, ya nanti anak-anak akan, mungkin peraturan itu sudah tidak ada. Nah, kebutuhan dasar manusia, ada kasih sayang, pengen mendapatkan kasih sayang, pengen menguasai, pengen bertahan hidup, pengen mempunyai kebebasan dan kesenangan. Nah, tadi sempat saya singgung mengenai posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu kita sebagai penghukum. Sedangkan yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ternyata membuat orang merasa bersalah itu juga kurang baik ya, termasuk hukuman. Berceramah, seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Lalu memposisikan kita sebagai seorang teman itu juga kalau bisa lebih, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, jangan lakukan itu demi bapak. Nah, itu kadang-kadang anak merasa nyaman, akhirnya kurang mengena ke anak, dan anak mungkin akan
menyepelekan juga bisa. Lalu sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, jadi kalau misalkan kita hanya sebagai pengawas, kelas kita tinggal, anak berisik setelah kita masuk, anak kembali tenang. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai pengawas. Nah, kita berusaha memposisikan diri itu sebagai manajer, di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi setiap ada masalah itu bukan kita langsung kamu harus, atau kita menghukum dengan kita kasih hukuman, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita bisa menggunakan pemantik-pemantik. Nah, di sini ada contoh-contoh di mana posisi kita sebagai seorang pendidik. Misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di situ jelas, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka anak tersebut akan merasa bersalah. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik akhirnya, karena dia akan merasa bersalah dan dia akan tertib karena guru tersebut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kita memposisikan sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini kan reward penghargaan. Itu kita sebagai pemantau. Akhirnya kalau udah rapi, wah senang sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kan kita kembalikan. Bagaimana kamu kembali menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kita sebagai manajer, artinya anak tersebut tidak akan merasa disalah-salahkan. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini menghukum, ini udah menjustis selalu. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, dan memperbaikinya. Nah, di sini untuk segitiga restitusi, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di situ ada kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Artinya dia mencoba untuk menstabilkan siswa yang melakukan kesalahan. Oh, ternyata saya bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Memvalidasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa dia melakukannya. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelum kita melakukan kegiatan selama setahun. Pastinya kita melakukan namanya kesepakatan kelas. Apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya kita membukakan pemikiran anak tersebut. Apabila kamu melakukan kayak gitu, apakah kamu nggak nyakiti dirimu sendiri? Nah, anak akan berpikir baik atau tidak, baik atau tidak.
Dan ini nanti dengan kita melakukan restitusi-restitusi tersebut, anak selalu berpikir sebelum bertindak, benar atau salah, apakah akan merugikan dirinya sendiri atau tidak. Itu ditanamkan menjadi karakter anak. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, artinya anak itu seolah-olah dibela, bahwa kamu itu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu kan tidak melakukan. Artinya dia masih mempunyai rasa, masih mempunyai karakter positif dan sebagainya. Lalu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kita mencoba untuk mengingatkan nilai-nilai universal apa yang telah kamu sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nanti anak-anak akan berpikir sendiri. Terserah jawabannya anak-anak itu mau bagaimana, terserah. Nah, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Nah, oke. Nah, setidaknya dari situ tadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif itu harus kita tanamkan ke karakter anak. Nah, anak-anak tidak akan disiplin dengan hanya adanya aturan, dan kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita dengan anak dapat menyelesaikan masalah tanpa harus menghukum dan memojokkan anak. Oke. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, karena sudah siang dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan diseminasi dengan lancar, dengan tertib, dengan penuh disiplin, dan alhamdulillah kegiatan diseminasi ini telah saya laksanakan. Selanjutnya mungkin sedikit pesan dari Ibu Suyatmi untuk saya. Terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan pemaparan kegiatan diseminasi hari ini. Semoga dengan kegiatan ini menambah kita wawasan dan bisa untuk ini khususnya bisa diterapkan di sekolah kita, khususnya di anak didik kita, sehingga kedepannya dengan adanya kegiatan ini akan lebih baik maju lagi untuk sekolah. Dan demikian sambutan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suyatmi yang sudah memberikan pesan, dan semoga kita semua bisa mengimplementasikan tentang disiplin positif dan bisa mengimplementasikan tentang segitiga restitusi. Mohon maaf jika anak-anak hari ini
budayakan dalam kehidupan dalam kegiatan aktivitas kita di kelas. Nah, dan Bapak harap keyakinan yang kita sepakati nanti tidak hanya kita budayakan di sekolah, tapi kita budayakan di mana saja tempat, mau di lingkungan rumah, mau di lingkungan sekolah. Mau di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, ya. Maka dari itu coba kita hari ini akan mengeksplor keyakinan-keyakinan yang kita miliki, ya. Keyakinan yang akan kita sepakati hari ini kira-kira apa saja. Maka dari itu kalian bisa menggunakan perangkat yang kalian bawa untuk menuliskan keyakinan-keyakinan yang ingin kalian sampaikan. Ya, dimulai dari yang pertama. Nah, apa tanggung jawab? Nah, apa tugas saya sebagai murid? Coba, kira-kira tugas kalian sebagai murid itu apa saja? Silakan kalian ketikkan. Sudah betul belum? Belum? Coba kalau belum dirabas. Sudah? Kira-kira apa tugas kalian dulu sebagai siswa? Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Belajar. Mengerjakan tugas, bertanggung jawab. Oke. Mendengarkan guru saat menerangkan atau menjelaskan. Oke. Lagi kira-kira. Belajar menaati peraturan disiplin. Oke. Mengerjakan tugas sekolah.
menghormati guru, belajar dengan cermat, menaati peraturan disiplin, berangkat tepat waktu, saling menghargai, mengerjakan ulangan tanpa menyontek, menjaga kebersihan lingkungan, oke, menghormati guru dan menyayangi, mantap, menjaga kebersihan kelas, disiplin, ya, bagus. Menjaga fasilitas sekolah, kompak, ya, kita harus kompak. Menghargai dan menghormati, oke. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berbicara bila guru menjelaskan. Tidak boleh telat masuk sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, ya, bagus. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Dari beberapa keyakinan kelas ini, kita akan sepakati bersama. Nah, keyakinan yang kalian miliki akan kita sepakati bersama. Mana saja yang perlu kita sepakati dan mana saja yang sekiranya sudah mencakup pernyataan tersebut. Oke, ini kita jadikan suatu kesepakatan kelas ya. Oke, kita lihat. Kesepakatan kelas. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Menghargai orang yang sedang berbicara. Oke, gitu ya. Jadi nanti menghargai orang yang berbicara, tidak hanya guru. Misalkan jika ada teman yang menyampaikan pendapat, kita hargai. Datang tepat waktu. Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Saling menghargai dan menghormati ya. Saling menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Kompak. Menjaga fasilitas. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga kebersihan sudah belum? Sudah. Menghormati dan menyayangi. Sudah ya. Disiplin. Oke.
Belajar. Oke. Mengerjakan tugas. Oke. Belajar dengan taat bertanggung jawab. Tertib ya. Tidak berbicara sendiri saat belum menjelaskan. Nah ini cenderung ke tertib. Tertib. Menghormati sudah, menaati peraturan sudah, disiplin sudah, mendengarkan guru saat menerangkan, masuk saling menghargai ya. Belajar bertanggung jawab. Oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Oh, coba. Sudah berubah? Nah, kalau udah damai, nyaman, kompak, disiplin. Rapi, bersih, rukun, estetik, banyak hiasan dan rapi. Oke. Bahagia. Oh, banyak ya. Oh. Oke, bagus ini. Damai. Tidak ada pembulian.
bersih, sehat. Oke. Oke, kita jadikan suatu kesepakatan ya. Lanjutkan. Aman, nyaman, tertib sudah, damai, terang, ceria, estetik, bersih. Apa lagi? Rapi, rapi ya. Kompak, rukun. Apa lagi? Bagus, bagus, gembira ya. Oke, nah, udah ya, sepakat ya ini ya, sepakat? Oke. Kalau sudah kita sepakati, kita gak hanya kalian Bapak juga akan berusaha untuk menjalankan semua kesepakatan yang sudah kita buat. Suatu keyakinan-keyakinan positif bisa kita dapat menyelesaikan semua, dapat menjalankan semua, maka di sekolah ini tidak perlu adanya peraturan. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan hal-hal yang positif, maka perlu nggak ada peraturan? Perlu nggak? Ada peraturan harus datang tepat waktu. Nah, kalau misalkan kalian sudah yakin, wah dari Pak, nanti kalau saya terlambat saya ketinggalan pelajaran, otomatis berangkatnya kan pasti lebih cepat sebelum masuk, betul nggak? Berarti perlu nggak ada peraturan? Nggak perlu. Rambut saya gondrong, nah dilihat nggak bagus, otomatis udah potong sendiri. Nggak perlu ada peraturan harus rambut harus rapi, perlu nggak? Nggak perlu. Nah, maka keyakinan-keyakinan ini mari kita jalankan dan kita budayakan, gitu ya.